sahum ing bajune ummiyin wa hilyatahum lan perhiasane ummiyin, wa hilyatahum dan perhiasannya ummiyin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah mensucikan atau membersihkan masyarakat atau kaum yang ummi dari akhlak-akhlak yang tercela, dari akhlak-akhlak yang tercela, dan dari sifat-sifat binatang, seperti dikatakan kama ta'kul an'am, seperti makannya binatang ternak. Jadi perbedaan antara manusia yang memiliki akhlak yang bagus dengan akhlak yang masih kurang itu adalah di saat makan. Apakah seseorang itu makannya rakus, maka itu seperti binatang, lebih dominasi kepada nafsunya. Apakah makannya seseorang itu betul-betul sangat banyak sekali melampaui batas, maka itu juga termasuk daripada akhlak-akhlak daripada binatang. Akhlak manusia akan menjadi meningkat manakala di saat makan itu seseorang harus ada satu riyadhah, harus ada satu latihan untuk menekan daripada hawa nafsu. Malaikat itu tidak makan. Oleh karenanya manusia memiliki nafsu dan memiliki daripada akal. Akal mewarisi para malaikat, sedangkan nafsu agak mewarisi daripada binatang-binatang. Oleh karenanya manusia ketika makan saja, dalam bab makan saja mampu untuk riyadhah, mampu untuk mujahadah, merangi nafsu dengan cara berpuasa, tilakat, ya, maka manusia itu akan naik dari level bahaim, dari level kebinatangan. Masyarakat ummiyin pada waktu itu suka minum minuman keras, padahal banyak sekali minuman yang betul-betul menyehatkan, air putih dan lain sebagainya, madu. Akan tetapi mereka semuanya memilih daripada khamr. Dan orang yang menekan daripada tidak mau meminum minuman keras, maka orang itu akan levelnya akan naik, ya. Levelnya akan naik menjadi sifatil malaikah, wa yaj'alu sifatil malaikah. Oleh karenanya puasa itu juga melatih kita bagaimana menjaga apakah ketika kita makan sehari-hari itu kita levelnya binatang ataukah kita levelnya naik kepada level malaikah. Memang makanan sangat dibutuhkan di dalam tubuh manusia karena manusia juga perlu perkembangan, karena manusia juga memiliki nafsu. Akan tetapi nafsu itu jangan terlalu diumbar. Kalau diumbar tidak ada bedanya dengan yakni bahaim atau binatang ternak. Binatang ternak memiliki sifat yakni pemalas, memiliki sifat pemalas. Dan manusia harus memiliki sifat yakni serius di dalam mengaji, serius di dalam ibadah, serius di dalam bekerja. Akan tetapi ketika manusia itu dalam keadaan yakni suka bosan, kemudian malas-malasan, tak ubahnya seperti bahaim, yakni seperti binatang ternak yang hidupnya sangatlah malas sekali. Dan Islam mengajarkan ketika kita betul-betul mampu untuk mengetahui jati diri sendiri adalah makan kita saja. Contohnya dari segi makan aja. Makan kita termasuk makan yang nafsu ataukah makan yang karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada satu penekanan, ya, penekanan daripada nafsu itu sendiri. Wa maqsudu dan maksudnya, lan maksudnya dan maksudnya hadhil kimyai ing ikilah kimia, ini kimia. Anna kullaman iku anna kullaman sak temene saben-saben barang. Anna kullaman sak temene saben-saben barang. Kana kang ono apa mah iku min sifatin naqsi, setengah saking piro-piro sifate kekurangan. Iku yata'arra,
iku yata'arra menjadi kosong. Iku yata'arra menjadi kosong atau kekurangan, atau yata'arra menjadi kosong atau menanggalkan sepi. Wa kullu ma lan sekabehane barang yakunu kang ono apa ma iku min sifatil kamali saking piro-piro sifat sempurna. Iku yalbasuhu nganggo sapa insan. Iku yalbasuhu nganggo sapa insan hu ing kullu ma yakunu min sifatil kamal wa sirru hadhil kimiyai utawi rahasiane ikilah kimia. Ketika sifat-sifat yang kurang dalam diri manusia itu mampu untuk ditinggalkan, dikosongkan, ditanggalkan semuanya kepada sifat-sifat yang sempurna, maka inilah inti daripada sirnya atau rahasianya kimia. Iku antarji'a apabila kembali sapa sira atau yento balik atau kembali sapa sira minat dunya saking dunya ilallahi menuju Allah. Kama qala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, watabattal lan jungkung atau fokus sapa sira ilaihi marang Allah, tabtilan kelawan jungkung temenan, kelawan fokus temenan. Jadi nggak terganggu dengan bab lainnya, yakni bab-bab selain ibadah. Ketika dia bekerja karena Allah, tidak terganggu dengan motivasi-motivasi lainnya. Ketika ibadah dia karena Allah, tidak ada motivasi terhadap manusia apapun juga. Ketika bermasyarakat dia juga karena Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada penjernihan daripada sifat kita adalah segala sesuatu itu kita sandarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih macam-macam daripada mengetahui diri sendiri, ya ma'rifatun nafsi. Ya, ini masih belum fokus terhadap tema kita. Macam-macamnya orang itu memperbaiki diri sendiri, ya. Kemarin adalah mengetahui jati diri, ya berusaha untuk mencari jati dirinya manusia itu sendiri. Terus kemudian mempelajari ilmu yang semuanya harus bersumber kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tujuannya kesemuanya itu adalah fokus terhadap akhlak yang terpuji. Baik, sekarang kita mulai fokus terhadap apa sih ma'rifatin nafsi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fi ma'rifatin nafsi ing dalam nerangno tentang ma'rifatun nafsi, atau yakni ngaweruhi awak, mengetahui jati diri. Fasal ini membahas tentang mengetahui diri kita masing-masing itu bagaimana. I'lam marwa sirah kabeh. I'lam marwa sirah. Ketahuilah anna miftaha sesungguhnya kunci. Anna miftaha sesungguhnya kunci. Anna miftaha ing setuhune kuncine ma'rifatillahi ta'ala, ma'rifat kepada Allah. Kunci, ketahuilah bahwasanya kunci kita bisa ma'rifat kepada Allah itu apa? Huwa ya miftahu ma'rifah. Iku ma'rifatun nafsi. Iku ma'rifatun nafsi, ngaweruhi awak, mengetahui diri. Kunci daripada ma'rifat kepada Allah itu adalah mengetahui diri kita. Kama qala seperti firman Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurih bakal ningalake sapa ingsun him ing kaum-kaum ayatina ing ayat-ayate Allah. Allah akan ngasih tahu kepada kaum-kaum
terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Fil afaki ing dalam piro-piro ufuk, di ufuk. Wa fi anfusihim lan ing dalam awak dhewe ne annas, dan di dalam diri manusia. Hatta yatabayyana sehingga dadi jelas lahum maring annas annahu sak temeni Quran iku al-haqqu kang bener. Baik, ilmu ma'rifat kuncinya adalah kita harus mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, harus mengetahui diri kita masing-masing. Ilmu untuk mengetahui diri kita bisa secara ilmu, yaitu tasyrih, yaitu ilmu tasyrih. Ilmu tasyrih itu ilmu anatomi. Ilmu anatomi itu adalah ilmu mempelajari tubuh manusia. Kita mengetahui mata kita dibikin oleh Allah, terdiri dari pupil, retina, dan lain sebagainya. Ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak. Tentunya kita harus mengetahui bahwasanya ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mata. Mata kita syarafnya dijadikan oleh Allah menjadi syaraf yang betul-betul otomatis. Di saat ada debu atau ada bahaya, maka mata kita bisa berkedip dengan spontanitas. Ini merupakan karunia dari Allah yang sangat luar biasa. Mata kita mampu untuk melihat ayat-ayat Al-Quran, teks-teks Al-Quran. Ini harus kita betul-betul syukuri. Mata kita ditaruh oleh Allah sebelah atas, harus kita syukuri. Bagaimana kalau mata kita ditaruh di bawah, ditaruh menghadap ke tanah? Itu bagaimana? Secara bentuk, secara letak, apapun mata, betul-betul dari sisi mata saja betul-betul harus kita ketahui. Dan hakikat daripada mata pemberian dari Allah yang begitu indah sekali. Bagaimana kita harus mengetahui hakikat daripada menggunakan mata itu. Apakah mata dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, ataukah mata kita dipakai untuk justru na'udzubillah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan oleh Allah hidup, sehingga di saat kita bernafas, kita mampu bernafas dengan bagus. Hidung diberikan oleh Allah, bentuk yang di situ ada saringannya, di mana ketika ada bakteri, ketika ada virus, maka secara spontanitas maka akan bersin. Seseorang itu akan bersin. Secara spontanitas seseorang itu akan bersin. Dan ini merupakan karunia dari Allah. Dan ketika kita bernafas, itu pun tanpa ikhtiar. Andai kata kita nafas itu ikhtiar, seperti itu kan gak enak, terlalu capek kita. Akan tetapi diberikan oleh Allah secara otomatis, tanpa kita pikirkan, maka hidung kita mampu untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan daripada karbon dioksida, CO2. Lalu dari luar, udara, siapa yang membuat udara? Berapa harga udara? Itu kita nikmati secara gratis. Oleh karenanya hakikat daripada hidung itu bagaimana? Harus kita ketahui. Mulut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melantunkan huruf-huruf, mampu untuk menelan satu makanan, mampu untuk merasakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah semuanya itu mampu secara lafaz saja kita senantiasa bersyukur? Dalam kehidupan apakah banyak alhamdulillah, ataukah ucapan-ucapan yang justru menjauhkan dari Allah? Ya, ucapan daripada mulut saja banyak zikir kepada Allah, ataukah kita isi dengan yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum juga tangan, belum juga kaki, ya, belum juga hati. Ini dari segi tasyrih, hanya dari segi anatomi harus kita selidiki diri kita. Oleh karenanya orang yang ma'rifat itu sulit sekali untuk mengurusi urusan orang lain. Sulit sekali untuk mengurusi orang lain. Orang yang ma'rifatullah, ya sudah mengurusi diri sendiri aja sudah capeknya luar biasa. Untuk bersyukur, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, ngurusi diri sendiri itu capeknya luar biasa. Belum diri kita terkena satu hukum atau yang disebut dengan fikih. Maka bagaimana ketika organ tubuh kita mengeluarkan kencing najis, najisnya kalau bayi jenisnya apa, ya mukhaffafa, bayi yang belum minum ASI, terus kemudian usianya belum sampai 2 tahun, ya masih minum ASI, ya, maka kurang daripada 2 tahun ya, masih minum ASI, belum kemasukan apapun juga. Terus kemudian kalau sudah besar, kalau bayi itu perempuan, najis mutawasitoh, kita terkena hukum di saat puasa, ya tidak boleh, ya kita makan di siang hari dan lain sebagainya. Diri kita terkena hukum Allah dalam diri kita ketika kita itu diamanati oleh Allah putra. Ya bagaimana cara mendidik putra itu dengan bagus. Ketika diri kita diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni istri, bagaimana? Ya, bagaimana hukum kita terhadap amanah tersebut. Nah, oleh karenanya kita harus mengetahui. Belum lagi ijtimaiyah di bidang kemasyarakatan, ijtimaiyah sosial. Ya, diri kita di dalam bidang sosial itu bagaimana? Ya, kehidupan kita itu bagaimana di bidang sosial, mencermati daripada sosial semuanya, apa yang ada di sekeliling kita, ya, apa yang ada di sekeliling kita. Kita harus mampu untuk mengambil hikmah semuanya. Ya, orang yang makrifat itu tentunya sudah bisa mengambil hikmah. Hikmah itu segala sesuatu takdir Allah itu dirasa baik. Ya, terasa baik dan menemukan hakikat daripada kebaikan itu sendiri. Ya, kaya. Oh ya, kaya itu baik. Miskin itu ya baik. Nah, terus kemudian sakit itu ya baik. Ya. Terus kemudian sehat itu juga baik. Dalam keadaan rame itu baik. Dalam keadaan sepi itu baik. Ya. Dalam keadaan sudah nikah itu baik. Dalam keadaan belum juga nikah itu sudah baik. Ya. Ini mampu untuk menemukan daripada hakikat-hakikat yang ada di sekeliling kita. Bahwasanya semua yang kejadian apapun juga yang ada di sekeliling kita itu pada hakikatnya semuanya adalah baik. Orang dikasih sakit, dengan adanya sakit maka muncullah ilmu kedokteran, muncullah beberapa dokter, muncullah beberapa rizki yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang ahli tib, ya ahli kedokteran itu sendiri, perawat, bidan dan lain sebagainya, farmasi. Nah, dengan adanya sakit, seseorang itu tidak sombong. Dengan diberikan sakit, orang itu akan mampu untuk betul-betul mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan oleh Allah kaya, diberikan oleh Allah kekayaan. Kekayaan itu juga baik. Ya, diberikan kekayaan itu ya baik. Bagaimana Nabi Daud dikasih kekayaan, bagaimana Nabi Sulaiman dikasihkan oleh Allah kekayaan. Itu semuanya baik. Ya, itu semuanya baik. Diberikan oleh Allah miskin, ya baik, ya baik. Bagaimana kita nggak terlalu banyak amanah-amanah nanti yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan miskin kita betul-betul gunakan miskin itu, ambil hikmah daripada kemiskinan itu sendiri. Ya, dengan miskin kita tidak bisa berfoya-foya dengan melampaui batas, sulit sekali untuk melakukan hal seperti itu. Temukan semuanya itu. Ya, temukan semua itu di dalam kehidupan sehari-hari. Temukan hikmah daripada segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Apapun yang terjadi, semuanya tentunya ada hikmah di balik itu semuanya. Orang yang makrifat itu mampu untuk mengetahui hikmah-hikmah tersebut. Duit, ya, memang duit itu bisa dibuat untuk beli belanja, ya, atau duit itu mampu untuk dibelikan kasur, dibelikan ranjang. Akan tetapi, apakah duit itu bisa untuk membeli tidur nyenyak? Ya, apakah duit itu bisa untuk membeli tidur nyenyak? Duit itu bisa membeli jam dinding yang bagus, kemudian arloji tangan yang bagus. Akan tetapi, apakah duit itu mampu untuk membeli waktu? Duit itu mampu untuk membeli obat. Tetapi apakah duit itu mampu untuk membeli sehat? Duit itu mampu untuk membeli kitab akhlak. Apakah duit itu bisa menciptakan akhlak yang bagus? Duit itu bisa dibuat untuk beli makan. Akan tetapi apakah duit itu mampu untuk membeli nafsu untuk makan? Ya. Apakah bisa membeli nafsu untuk makan? Jadi, hakikat daripada duit yang dititipkan Allah kepada kita adalah rezeki yang
bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya duit itu adalah rizki, rizki belum tentu duit. Rizki itu dari Allah, sedangkan gaji itu dari manusia. Gaji betul-betul bisa diperkirakan. Tanggal 25 kira-kira gaji saya berapa. Akan tetapi rizki itu datangnya tidak terduga-duga. Oleh karenanya dari sisi inilah ijtimaiyah. Kalau kita menjadi orang yang katakan tokoh masyarakat, ya harus tahu betul-betul kondisi masyarakat. Loh, tokoh masyarakat kok dicela? Ya, waja'alna, Allah menjadikan yakni para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala aduun. Allah menjadikan nabi-nabinya Allah itu pasti ada musuhnya. Ketika menjadi tokoh masyarakat kok ada yang musuhi, ya berarti ketika kita menjalankan satu kebenaran pasti orang yang kurang benar pasti memusuhi. Sebaliknya ketika kita berlaku hal yang nggak benar, tentunya orang yang benar akan bertentangan dengan kita. Cuman itu aja sebenarnya. Ya, cuman itu aja. Ya, jangan putus asa. Waduh, saya jadi leader di satu perusahaan kok banyak yang memusuhi ya. Ya lihat dulu, apakah perilaku kita ini bertentangan dengan aturan-aturan pekerjaan ataukah sebaliknya perilaku kita ini adalah perilaku yang betul-betul sesuai dengan SOP perusahaan. Ketika perilaku kita sesuai dengan apa pekerjaan kita, ya, maka tentunya yang musuhi itu adalah orang-orang yang betul-betul kurang bagus. Sedangkan ketika kita tidak sesuai dengan SOP daripada perusahaan, melakukan segala sesuatu itu mendolimi daripada anak buah, maka reaksi daripada mereka negatif itu tentunya ya adalah sifat benar mereka yang akan betul dari diri kita, yang mengajari diri kita ya dengan cercaan dan lain sebagainya. Sehingga kita mampu untuk mengetahui cercaan daripada orang lain itu hakikatnya adalah tantangan kebenaran ya ataukah pelajaran bagi kita ya supaya hidup benar. Hanya itu saja ya, hanya itu saja. Itu adalah kalam daripada ijtimaiyah. Kita harus mampu untuk mengetahui kalam ijtimaiyah, harus mampu itu semuanya ya, harus mampu mengambil hikmah dari semua apa yang ada di sekeliling kita, dari semua rizki yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Kita cari hikmah di balik itu semuanya ya, tentunya adalah dengan hikmah yang betul, maka diri kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam kauniyah di saat kita ditambang ya, di saat kita ditambang, bagaimana apa yang ada di tambang itu ya, kita cari ya, kita cari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di tambang itu ya. Kita lihat teman-teman yang ada di sekeliling ya, bagaimana cara berperilaku baik kepada mereka semuanya, bagaimana dengan alam juga, bagaimana cara baik dengan alam itu ya, kita cari semua ya, kita cari semua kebaikan itu sendiri. Manusia adalah pengeksploitasi daripada khalifah di muka bumi ini, artinya yang bisa mengeksploitasi daripada bumi ini. Tapi bagaimana cara mengeksploitasi dengan sebaik-baiknya, harus kita cari semuanya itu. Maka ketika kita dengan hati mencarinya adalah dengan ilmu ya, mencarinya adalah dengan ilmu, mencari jati diri kita, ilmu mata, bagaimana dalam Al-Quran mata itu sendiri ya, dalam hati ya. Terus kemudian wa idza udhunu la yasma'una biha ya, ilmu tentang telinga dan lain sebagainya. Kita cari semuanya itu. Pekerjaan kita di gunung, bagaimana ayat-ayat gunung itu. Pekerjaan kita di porset laut ya, bagaimana ayat-ayat Quran tentang laut. Kekuasaan yakni di Sabah atau di hutan ya, hutan 38 itu bagaimana kita ketahui hakikat itu semuanya. Maka hikmah itu semuanya kita cari dengan penjernihan hati, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian betul-betul memposisikan ya hati itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, penjernihan pikiran itu akan terasa. Maka segala sesuatu yang ada di samping kita semuanya pasti ada hikmahnya ya. Jadi tidak ada jelek, yang ada adalah bagaimana orang itu belum bagus ya. Yang ada itu bukan benar ya, yang ada untuk mencapai satu kebenaran yang hakiki ya, yang hakiki. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utawi sapane wong iku arafa ngerti sapa man
iku arufa ngerti sopon man nafsahu ing awak dhewe man. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, faqad arafa mongko teman-teman ngerti betul-betul seorang itu akan mengetahui rabbahu ing pangerane man. Rabbahu yakni kepada Tuhannya, ya. Barang siapa yang mengetahui jati diri, ya, mencari hakikat daripada kebenaran diri, ya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Maka dia akan mengetahui Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.